Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zohardisa. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Alhamdulillah, pada tanggal 27 September 2021, saya bersama rekan-rekan saya yaitu Ayu, Najla, Nafisa, Salwa, dan Rani telah melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau yang lebih dikenal dengan PLP 1, yaitu berupa wawancara dengan pihak sekolah. Bagaimana karakteristik yang Bapak harapkan dari peserta didik di sekolah SMA Budi Warman ini? Karakteristik yang saya harapkan ya, di SMA Budi Warman 1 ini tentunya merujuk kepada visi misi SMA Budi Warman 1, yaitu tadi mewujudkan siswa yang berakhlak mulia serta berkesan hidup, unggul dalam akademik dan non akademik. Jadi kami di SMA Budi Warman menginginkan anak-anak yang berakhlak mulia, ya, berkarakteristik tadi berakhlak mulia, juga dia berkesabaran hidup, ya, dalam arti bisa mengaplikasikan apa yang dipelajari di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Kami tidak mengharapkan siswa-siswi kami hanya mampu tahu teori saja, tapi tidak bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kami harapkan tadi, siswa yang berakhlak mulia serta dia berkesabaran hidup, ya. Jadi setelah keluar dari SMA Budi Warman 1, mereka bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah. Tentunya itu. Dan diantaranya adalah juga tidak kalah penting tadi, tidak akan mungkin siswa ini bisa berakhlak mulia kalau religiusnya tidak diutamakan. Tentu kami SMA Budi Warman 1 sangat menekankan nilai-nilai keagamaan didahulukan. Kan kami sebelum pembelajaran mulai di kelas itu kami semua kelas dan setiap hari membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dipimpin oleh guru yang mampu mengajar di jam pertama. Dan bahkan banyak sekali kelas-kelas itu di kelas 11 walaupun setahun itu ada khataman Quran. Walaupun cuma satu ayat per hari mereka khatam juga. Dan itu menunjukkan bahwa nilai religius kami utamakan. Karena tidak mungkin mereka berakhlak mulia kalau nilai-nilai agama tidak terapkan. Untuk nilai religiusnya, apakah kan seperti baca walaupun ayat per hari, apakah ada target hatam mungkin? Oh, itu ada program lain lagi. Itu yang harian semua siswa per kelas, dan juga kita ada program ekstrakurikuler wajib kita yang muslim, namanya Tartil Quran. Tartil Quran itu bagaimana memperbaiki bacaan Al-Qurannya, ya. Yang kedua, program Tahfiz Quran. Contoh kelas 10 nih targetkan anak harus hafal nih. Jadi dia naik kelas 11 harus sudah hafal. Bahkan kita tangguhkan dulu kenaikannya sebelum anak itu hatam atau hafal, ya, begitu. Jadi kelas 11 hafal surat apa dan segala macam seperti itu. Itu salah satu program yang kita berikan. Lalu bagaimana struktur organisasi dan tata kerja di sekolah SMA Budi Warman? Ya, struktur organisasi tentunya kita SMA Budi Warman 1 kan swasta, dimulai dari ketua yayasan yang memprogramkan sekolah ini. Ketua yayasan mempercayakan kepada bagian wakabat pendidikan. Dari wakabat pendidikan baru ke kami, kepala sekolah. Kepala sekolah kami kepada TU, guru, dan seterusnya. Dan setiap hari kami dipantau oleh wakabat pendidikan di Yayasan Budi Warman 1 ini. Dan kami kepala sekolah memantau yang ada di bawah kami, seperti TU, guru, dan sebagainya. Dan kami koordinir semuanya dengan kontrol, setiap harinya dengan kontrol yang baik. Seperti itu. Apa saja peraturan dan tata tertib yang diterapkan di sekolah Budi Warman? Tentunya kalau aturan tata tertib baku, ya, mungkin semua sekolah hampir sama. Cuman tadi kita kalau untuk tata tertib kita menggunakan pendekatan yang soft, ya, dalam arti apa, kita bukan sekolah yang seperti militer ataupun
keketatan yang begitu luar biasa dan ketat, tapi dalam kita menangani anak tuh beri pendekatan yang humanis ya kepada anak agar anaknya juga merasa bahwa kami bukan musuh mereka, tapi kami adalah bagian dari keluarga mereka. Kami pendekatan dari hati ke hati kepada anak-anak kami di SMA 221 sehingga mereka terkesan dan bergerak sendiri merubah apa-apa keburukan mereka sehingga sadar bergerak dengan sendiri, bukan karena keterpaksaan, bukan karena ancaman. Jadi kesadaran diri. Seandainya ada siswa yang terlambat itu ada sanksinya Pak? Ada. Salah satu contohnya, coba kalau misalnya seperti hari biasa ya, kalau misalnya ada yang berkata contohnya misalnya, coba kamu berikan kepada kami salah satu hadis misalnya, 2 hadis seperti itu, ya seperti itu. Kita semuanya kepada keagamaan. Yang non muslim bagaimana? Yang non muslim kamu memberikan keterangan tentang agama kamu. Contohnya kata-kata bijaknya apa, kata-kata baiknya apa dari agama. Sama yang non muslim juga seperti itu. tak boleh ke religius. Ya seperti itu. Yang udah parah baru tambah coba kamu lari. Itu pun kalau laki-laki ya, laki-laki sehat nggak bisa juga hadis segala macam juga mau juga nggak bisa juga, nggak hafal juga baru suruh lari. Tapi harusnya hafal karena kami memberikan, coba lihat di HP terus suruh nyontek nggak apa-apa karena target kami bukannya nyontek tidaknya, tapi dia minimal jadi tahu asbabul kemana, jadi tahu hadis ini seperti ini. Ya seperti itu. Ibu, nama saya Zulfa Nisa. Saya Lisa Nisa. Saya Salomon Nisa. Kami dari UMK ingin ditanya tentang bagaimana kegiatan pembelajaran pada saat pandemi, bagaimana kegiatan pembelajaran daring yang dilakukan. Untuk di SMA ini kita kebetulan menggunakan modul tersendiri ya, platform ya. Jadi tidak menggunakan, kalau kebanyakan kan menggunakan GCR ya, Google Classroom. Nah kebetulan untuk SMA BW1 ini menggunakannya modelnya e-learning untuk SMA BW1. Jadi di situ sudah tertera untuk semacam Google Meet sudah ada, terus pengumpulan tugasnya juga sudah ada di situ, dan absen pun sudah ada di situ. Jadi kita sudah kegiatannya sudah hampir sama dengan ketika tidak pandemi seperti ini. Jadi siswa itu jam 6.30 sampai jam 7 itu sama absen. Sama ketika kalau sebelum pandemi kan kita absennya masuk ke dalam kelas masing-masing. Nah itu absen di sekolah. Nah ketika nanti pembelajaran, misalkan jam pertama itu matematika, misalkan jam pembelajaran matematika dari jam 7 sampai jam 9. Biasanya kalau saya ngasih waktunya itu absen hanya 30 menit. Jadi dari jam 7 sampai 7.30 anak bisa absen. Nah itu hadir. Tapi ketika dia 7.31 itu keterangannya sudah terlambat. Jadi nanti di situ ada. Jadi setiap anak itu kalau satu hari itu ada 3 mata pelajaran, berarti absennya 4. 1 absen sekolah, 3-nya absen pelajaran itu. Jadi hampir sama dengan pembelajaran, hanya bedanya mungkin tatap mukanya tidak seperti yang sebelum pandemi. Tapi untuk sekarang kita mengadakan Zoom. Zoomnya itu untuk di sini seminggu, untuk kelas 10-11 itu dia diadakannya sebulan 2 kali. Jadi sudah ada jadwalnya. Jadi seminggu Zoom, seminggu lewat e-learning. Seminggu Zoom, seminggu lewat e-learning. Seperti itu. Apa saja pada saat pembelajaran yang dilakukan secara daring? Sebenarnya sama ya. Kalau misalkan di e-learning itu, kalau jadwalnya kita tidak Zoom, itu di e-learning penulisannya kita sudah diacukan, diberi acuannya, tahapan-tahapannya oleh bagian kepala sekolah. Itu kita mengupload KD-nya, RPP-nya,
biar anak-anak bisa melihat. Atau misalkan mengambil video dari YouTube, bisa juga dimasukkan ke situ, nanti anak langsung klik linknya langsung terhubung ke YouTube-nya. Atau misalkan ada lagi gurunya biasanya di sini membuat video tersendiri. Jadi kita membuat video pembelajaran lalu diupload ke YouTube sekolah. Nah setelah itu nanti kita tinggal share linknya, link YouTube sekolahnya, biar anak bisa mengaksesnya seperti itu. Ada nggak sih Kak, kendala-kendala yang terjadi? Kalau kendala pasti ya, pasti setiap pembelajaran pasti ada kendalanya, entah itu sebelum daring ataupun setelah daring. Bahkan kalau setelah daring mungkin kendalanya lebih banyak ya, karena kita tidak bisa tatap muka ya, tidak bisa secara langsung tatap muka. Kendalanya ya yang paling sering terjadi adalah kita tidak bisa menegur anak ketika anak tidak mengumpulkan tugas, tidak bisa secara langsung, melainkan kita harus menegurnya mungkin via WhatsApp atau bisa dihubungi orang tuanya. Itu sih kendala terbanyak ya, kendala terbanyak yang dialami oleh matematika itu seperti itu. Tapi langkahnya itu untuk mengatasi kendala itu, setiap guru memiliki grup masing-masing. Jadi setelah sehari misalnya sore nih kita lihat nih, oh ternyata yang mengumpulkan baru berapa siswa, nah nanti dilaporkan di grup itu, maka nanti anak-anak baru mengumpulkan. Itu sih kendalanya. Dan memang untuk pandemi seperti ini pemahaman anak juga ya, apalagi khususnya matematika ketika dijelaskan di dalam kelas saja anak pemahamannya memang masih matematika itu masih dianggap pelajaran yang sulit ya. Sampai sekarang itu memang kalau sudah mendengar matematika, wah susah nih gitu kan. Nah itu apalagi sekarang ditambah pembelajarannya seperti ini gitu. Jadi tidak bisa anak itu langsung gitu kan. Kalau misalkan di kelas, Bu saya nggak ngerti nih Bu, langsung dijelasin. Tapi kalau misalkan seperti ini kan kita agak susah juga gitu. Seperti itu sih. Bagaimana biasanya ada kendala-kendala yang permasalahan anak itu, bagaimana ibu memotivasinya anak supaya dia semangat gitu dalam melakukan pembelajaran daring? Nah itu tadi biasanya saya itu memang menyelesaikan permasalahannya itu kita di grup ya, membuat grup tersendiri. Jadi grup, misalkan saya kan ngajar di kelas 10 nih, saya buat grup tersendiri. Jadi kalau ada apa-apa mereka langsung WhatsApp saya. Misalkan Bu, tadi ibu kan sudah di e-learning nih, nah saya nggak paham nih Bu, nanti biasanya dia screenshot tuh bagian PowerPoint-nya yang ini Bu, nanti atau saya bisa video call atau misalkan by chat, by foto gitu sih penjelasannya. Dan memang semangat anak itu memang harus dari gurunya juga ya, karena kalau gurunya tidak open, apa ya bahasanya open ya, kalau gurunya tidak ke anaknya gitu, anaknya juga tidak ada responnya seperti itu gitu sih. Lalu proses penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran apa aja? Proses penilaiannya sama ya, ada latihan, kuis formatif, sumatif, dan kebetulan di platform e-learning ini ada kuisnya. Jadi sistem kuisnya di situ ada. Karena sekarang kan memang pembelajarannya itu untuk soal itu beda dengan yang dulu ya. Harus ada yang isian singkat, ada yang mencocokkan atau menjodohkan. Jadi di situ ada sistemnya. Pada sistem itu ada pilihannya. Jadi sudah diadakan kuis dan latihan pun iya, dan ulangan harian pun juga iya. Penilaiannya sama sebenarnya. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu PLP1? PLP1 adalah tahapan pertama kegiatan pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan yang dilakukan pada semester 5. Tujuan dari PLP1 yaitu untuk menumbuhkan landasan jati diri dari seorang pendidik melalui beberapa kegiatan di sekolah, seperti pengamatan langsung mengenai kultur, struktur organisasi, tata kelola,
peraturan, dan tata tertib, serta kegiatan-kegiatan yang terdapat di SMA Budi Warma 1. Dalam kegiatan PLP 1 ini, sekolah yang kami tuju yaitu SMA Budi Warma 1. All her dreams would come true. She was only 17 when Pretty Sermon came offering that all her dreams would come true. Melalui kegiatan PLP 1 yang telah dilaksanakan di SMA Budi Warma 1, merupakan wujud persiapan mahasiswa sebagai calon pendidik yang berkualitas, berpengalaman, mandiri, berkompetensi, serta bertanggung jawab. Seperti di SMA Budi Warma 1 yang memiliki visi dan misi, yaitu mewujudkan siswa berakhlak mulia, unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik, serta berkecakapan hidup. Baiklah, itu dia pemaparan laporan hasil observasi dan wawancara kegiatan PLP 1 yang telah saya laksanakan di SMA Budi Warma 1, Jakarta. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.